Memaafkan Allahu tapi menolak Akbar. untuk Iya. berjumpa. Bolehkah? Masya Teman-teman Allah. semua, tentu saja Allahu tidak Akbar. mudah ketika ada orang yang menyakiti kita, yang melukai Allahu Akbar. kita, dan kemudian kita minta kepada Allah untuk bisa memaafkan, kita maafkan, Allahu tapi Akbar. tidak mudah untuk terus memandang Subhanallah. wajahnya. Karena kalau kita memandang wajahnya, kita akan teringat terus apa yang Subhanallah. Masya pernah orang Allah. ini lakukan pada kita. Jadi kita memilih untuk menjauh daripadanya. Bolehkah? Boleh, teman-teman semua. Yang paling penting Allahu dalam kehidupan kita Akbar. adalah kita memaafkan, hati kita lapang, adapun kita Iya. menjaga jarak dengannya bukan Allahu Akbar. memutuskan tali Masya Allah. silaturahmi, melainkan untuk menjaga diri kita, untuk tidak teringat kembali dengan hal-hal yang menyakiti. Allah. Hal ini pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Ingat peristiwa perang Uhud Subhanallah. pada tahun 3 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah Allahu SAW Akbar. melakukan perang Uhud bersama dengan salah satunya paman beliau, yaitu Hamzah Masya bin Abdul Allah. Muthalib radhiyallahu anhu, yang juga dikenali sebagai singanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Dan ada seorang Allah. wanita yang bernama Hindun. Beliau adalah istri dari seorang pembesar kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Hindun Allahu meminta Akbar. kepada salah seorang Allahu budak yang Akbar. bernama Wahsy, kalau engkau bisa Allahu membunuh Akbar. Nabi Muhammad Masya Allah. SAW atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Masya anhu Allah. atau Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, maka engkau akan aku bebaskan. Engkau tidak lagi menjadi seorang budak, engkau akan Masya merdeka. Allah. Maka tentu saja Wahsy, seorang budak ini mengambil kesempatan yang luar biasa itu karena Allahu Wahsy Akbar. ingin Masya sekali menjadi orang yang merdeka, tidak ingin lagi menjadi seorang budak. Maka pada Masya saat Allah. perang Uhud berlangsung, sahabat-sahabat sekalian, Wahsy fokus untuk bisa membunuh Masya salah satu Allah. dari ketiga orang ini. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dari kejauhan, Wahsy fokus untuk Allah. melihat gerak-gerik Hamzah, dan sampai dirasa Masya pada saat yang tepat Wahsy langsung melempar tombaknya, dan tombak tersebut tepat mengenai perutnya Hamzah bin Abdul Muthalib Masya radhiyallahu anhu, Allah. dan akhirnya Hamzah bin Allahu Abdul Muthalib Akbar. radhiyallahu anhu pun menjadi seorang syahid di perang Uhud. Tentu saja kematian Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu sangat menyakiti hati Rasulullah SAW, Allahu karena tidak Akbar. hanya sekedar Iya. ditombak, tapi selanjutnya Masya Hindun Allah. datang ke Allahu Akbar. jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib dan kemudian dibelah dadanya dan dimakan Allahu jantungnya Akbar. tersebut. Masya Ketika melihat Allah. paman beliau, paman Nabi Muhammad Allahu SAW Akbar. dalam keadaan Subhanallah. wafat yang seperti itu, tentu rasa sedih yang luar biasa dirasakan oleh Rasulullah Masya Allah. SAW. Waktu terus berjalan bertahun-tahun kemudian sampailah peristiwa pada tahun 8 Allahu Hijriah, pada Akbar. peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Orang-orang Iya. berbondong-bondong untuk Allah. memasuki agama Allah Subhanahu wa Masya taala, Allah. termasuk Wahsy. Pada saat itu Wahsy berdiri di hadapan Rasulullah SAW, Allah. dan Rasul mengenali Wahsy. Rasul bertanya kepada Subhanallah. Wahsy, "Engkaukah Wahsy Subhanallah. yang membunuh pamanku Hamzah bin Abdul Muthalib?" Kemudian Wahsy mengangguk, "Iya ya Allahu Rasulullah." Akbar. Wahsy, ceritakan kepadaku bagaimana cara engkau membunuh Hamzah bin Abdul Masya Muthalib. Allah. Rasulullah ingin tahu bagaimana jasad dari pamannya bisa Masya seperti Allah. itu, apa yang dilakukan Wahsy sebetulnya. Wahsy pun menceritakan, dan tentu saja itu menghadirkan luka kembali di hati Rasulullah SAW. Rasul memaafkan Allahu Wahsy Akbar. karena Islam mengajarkan Allahu kita untuk Akbar. memaafkan orang-orang yang telah melukai hati kita. Allahu Rasul Akbar. tentu saja sangat Masya bahagia Allah. ketika Wahsy memasuki agama Allah Masya Subhanahu wa taala. Allah. Namun Rasul tidak sanggup untuk memandang wajah Wahsy lagi. Kenapa? Setiap kali memandang wajah Masya Wahsy, maka teringat kisah pada saat perang Uhud bagaimana Wahsy membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Masya Allah. "Ya Wahsy, jauhkanlah wajahmu di hadapanku Masya selamanya." Maka sejak saat itulah Wahsy tidak pernah lagi berdekatan dengan Rasulullah SAW, Masya Allah. karena Wahsy tahu betapa menyakitkan apa yang telah diperbuatnya kepada paman yang dicintai Allah. oleh Nabi, itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Sampai akhirnya Masya Rasulullah SAW wafat, pemerintahan diganti kepemimpinannya oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Masya Allah. apa yang dilakukan oleh Wahsy Allah. menembus semua kesalahan di masa lalu. Pada saat perang Yamamah pada saat itu, di masa pemerintahannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Wahsy pun membunuh salah seorang nabi Allahu palsu Akbar. yang bernama Iya. Musailamah Al-Kadzab, seseorang yang Masya mengaku Allah. dirinya adalah Allahu nabi. Akbar. Maka begitulah cara Wahsy menebus kesalahannya di masa lalu. Dari kisah ini kita bisa belajar, teman-teman semua, Rasul memaafkan Wahsy. Rasul sangat Allahu bahagia ketika Akbar. Wahsy memilih jalan untuk Subhanallah. menuju kepada Tuhannya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masalah menjaga jarak Masya bukan Allah. berarti adalah masalah tidak memaafkan, itu jauh berbeda. Masalah jaga jarak ini untuk lebih Allahu melindungi hati kita, Akbar. psikologis kita, untuk kita merasa baik-baik saja. Iya.
Khawatir Allah. kalau terus bertemu, Masya maka Allah. timbul rasa sakit dan itu akan mengakibatkan hal yang buruk dalam pertemanan. Allah. Jadi untuk teman-teman semua, minta sama Allah SWT supaya kita bisa memaafkan orang-orang yang telah melukai hati kita. Adapun kalau kita memang belum mampu untuk memandang wajahnya, Allah. nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu hati kita menjadi lebih bersih dan kita Masya jadi ada Allah. waktu untuk bisa fokus dalam kehidupan kita sambil tidak ada dendam di hati kita, insya Allah. Masya Semangat Allah. untuk terus memaafkan orang-orang lain ya.